Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Asra Mauliana, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Lanjutan. Perkenalkan, saya atas nama Sukma, Prodi Ilmu Ekonomi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2022. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh inflasi dan tenaga kerja terhadap pengangguran yang merujuk pada data daerah Kota Parepare pada tahun 2013 sampai 2022. Nah, adapun landasan teori, yang pertama teori inflasi. Menurut Bedono pada tahun 1944, di mana ia mendefinisikan secara singkat mengenai inflasi, yaitu kecenderungan harga-harga naik secara terus-menerus yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan yang kedua ada menurut Sukirno pada tahun 2004 yang mendefinisikan bahwa kenaikan harga-harga di suatu perekonomian. Menurutnya ada 3 jenis inflasi. Yang pertama inflasi rendah ketika mencapai 2-4%, dan yang kedua inflasi moderat ketika mencapai 4 hingga 10%, dan yang ketiga inflasi serius ketika mencapai puluhan atau ratusan persen. Teori yang kedua ada teori pengangguran. Menurut Sukirno bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang ingin bekerja dan termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum menemukan pekerjaan. Sedangkan menurut Kaufman dan Hopkins, pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha kerja aktif dalam waktu 4 minggu terakhir untuk menemukan pekerjaan. Sedangkan untuk teori ketenaga kerjaan memiliki sumber pengertian. Yang pertama, usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi, dan sumber daya yang mampu bekerja dengan memberikan jasa atau usaha kerjanya tersebut. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, yang pertama diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, dan diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pengangguran. Nah, untuk pengujian hipotesis koefisien regresi berganda, di sini sudah diketahui nilainya, ada formulasi hipotesisnya, taraf nyata, dan untuk kriteria pengujian HO diterima apabila FO lebih kecil dari 3,57, sedangkan apabila FO lebih besar maka HO-nya akan diterima. Ini lanjutan dari slide sebelumnya. Data-datanya atau nilainya tinggal kita masukkan mengikuti dengan rumus. Dan untuk persamaan regresi linear berganda dapat diartikan bahwa nilai A dengan tanpa adanya inflasi dan tenaga kerja, maka besarnya output pengangguran adalah min 35.779, dan nilai B1 adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran apabila tenaga kerja yang konstan adalah negatif, maka setiap kenaikan inflasi pengangguran akan menurun sebesar min 6.541,906. Untuk nilai B2 adanya hubungan antara angkatan kerja dan pengangguran. Jika inflasi yang konstan adalah positif, maka setiap penurunan inflasi, pengangguran akan meningkat sebesar 0,0000035506. Nilai uji statistik FO dengan tabel ANOVA. Bisa dilihat di sini untuk sumber variansnya, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kolom, dan FO-nya senilai kurang dari min 17,0516. Dengan kesimpulan, karena FO sama dengan min
17,0516 lebih besar dari FO 0,05 yaitu 3,75, maka HO ditolak. Jadi tidak ada selisih nyata antara pengaruh inflasi dan angkatan kerja terhadap pengangguran. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat menunjukkan bahwa dugaan hipotesis ini sama dengan hasil penelitian. Yang pertama, variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di kota Parepare pada tahun 2013 hingga 2022. Dan yang kedua, variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pengangguran di kota Parepare pada tahun 2013 hingga tahun 2022. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengaruh inflasi tenaga kerja terhadap pengangguran yang merujuk pada daerah kota Parepare pada tahun 2013 hingga 2022. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah statistika lanjutan, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau keliru dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.